Perkenalkan, nama saya Elisa Bianca Septriani dengan NPM E1J025103. Saya selaku moderator akan memandu jalan presentasi kelompok kami yang membahas tentang famili Solanaceae. Perkenalkan, nama saya Ratna Aprilia dengan NPM E1J025123. Perkenalkan, nama saya Rehan Aldi Kirana dengan NPM E1J025072. Perkenalkan, nama saya Kevin Pabilianza dengan NPM E1J025050. Saya Andriko Ardiansyah dengan NPM E1J025042. Perkenalkan, nama saya Putri Tabilandari dengan NPM E1J025063. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri untuk menyampaikan materi presentasinya kepada pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Pada slide ini ditampilkan morfologi akar dari 6 spesies tanaman, yaitu kentang, kecubung, tomat, terong, cabai, dan takoka. Berdasarkan tabel, seluruh spesies memiliki sistem perakaran tunggang. Sistem akar tunggang merupakan sistem perakaran yang memiliki satu akar utama yang tumbuh ke bawah dan menjadi pusat perkembangan akar-akar cabang. Sistem perakaran ini umumnya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan berperan penting dalam memperkuat posisi tanaman di dalam tanah. Dilihat dari warna akar, sebagian besar spesies memiliki akar berwarna putih, sedangkan pada takoka berwarna putih kecoklatan. Perbedaan warna tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kematangan akar maupun kondisi lingkungan tempat tanaman tumbuh. Pada karakter percabangan, seluruh spesies menunjukkan percabangan akar yang banyak. Banyaknya percabangan akar memberikan keuntungan bagi tanaman karena memperluas bidang penyerapan air dan unsur hara dari tanah. Dengan demikian, kebutuhan nutrisi tanaman dapat terpenuhi secara lebih optimal. Berdasarkan fungsinya, akar pada keenam spesies ini berperan sebagai organ penyerap air dan unsur hara yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, akar juga membantu menopang tanaman agar tetap berdiri tegak dan tidak mudah roboh. Pada tabel juga terlihat bahwa tidak terdapat metamorfosis atau modifikasi akar khusus pada spesies yang dibahas. Dengan demikian, akar yang dimiliki masih menunjukkan struktur dan fungsi dasar sebagai organ penyerapan dan penopang tanaman. Berikutnya slide gambar akar. Pada slide ini ditampilkan gambar akar dari masing-masing spesies tanaman. Gambar pertama menunjukkan akar kentang yang memiliki akar utama dengan banyak percabangan akar lateral. Kemudian pada kecubung juga terlihat sistem akar tunggang yang berkembang cukup baik dan menyebar di dalam tanah. Pada tanaman tomat dan terong, akar tampak memiliki percabangan yang cukup banyak sehingga mampu mendukung penyerapan air dan unsur hara secara efektif. Sementara itu, tanaman cabai menunjukkan akar tunggang yang berkembang dengan sejumlah akar cabang yang menyebar ke berbagai arah. Pada takoka, sistem perakaran terlihat lebih kuat dan kokoh dengan percabangan yang cukup banyak. Karakteristik tersebut membantu tanaman dalam menopang pertumbuhannya, serta meningkatkan kemampuan penyerapan nutrisi dari tanah. Secara umum, gambar-gambar tersebut memperlihatkan bahwa keenam spesies memiliki karakteristik akar yang relatif serupa, yaitu berupa sistem akar tunggang dengan percabangan yang banyak dan berfungsi utama dalam penyerapan air serta unsur hara. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi batang. Pada slide ini ditampilkan hasil pengamatan morfologi batang pada 6 spesies tanaman famili Solanaceae, yaitu tanaman kentang, kecubung, tomat, terung, cabai, dan takoka. Yang pertama, berdasarkan sifat batangnya. Kentang dan tomat termasuk tanaman herba karena memiliki batang yang lunak dan tidak berkayu. Sementara itu, kecubung, terung, cabai, dan takoka termasuk perdu karena batangnya lebih keras dan bercabang dekat permukaan tanah. Dari segi bentuk batangnya, seluruh spesies yang diamati, yaitu 6 spesies tersebut, memiliki batang berbentuk bulat. Yang ketiga, permukaan batangnya. Terdapat perbedaan pada permukaan batang.
Pada kentang, kecubung, dan cabai memiliki permukaan batang yang halus, sedangkan tomat terung memiliki permukaan yang berambut, dan takoka memiliki ciri khas berupa batang yang berduri. Yang keempat, arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang pada semua spesies bersifat tegak, sehingga mampu menopang daun, bunga, dan buah. Yang kelima, pada pola percabangan. Pada pola percabangan, sebagian besar tanaman menunjukkan percabangan simpodial, yaitu pertumbuhan batang utama yang terhenti dan dilanjutkan oleh cabang samping. Yang terakhir, yaitu umur tanaman. Umur tanaman pada tanaman kentang, tomat, terong, dan cabai tergolong tanaman semusim yang menyelesaikan siklus hidupnya dalam satu musim tanam. Sebaliknya, kecubung dan takoka termasuk tanaman tahunan yang dapat hidup dan berproduksi lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, meskipun seluruh spesies memiliki bentuk batang yang serupa dan arah tumbuh yang tegak, terdapat perbedaan pada sifat batang, tekstur permukaan, serta umur tanamannya. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu tentang gambar batang. Bisa dilihat teman-teman, pada gambar batang ini kami ada 6 spesies, yaitu spesies yang pertama kentang, tanaman kentang, bisa dilihat gambarnya, kecubung, tomat, terung, cabai, dan takoka. Semua bisa dilihat gambar batang pada sebelah kanan gambar. Pada tabel ini ditunjukkan perbandingan morfologi daun dari 6 spesies famili Solanaceae, yaitu kentang, kecubung, tomat, terong, cabai, dan takoka. Berdasarkan bentuk atau bangun daun, kentang dan tomat memiliki daun berbentuk menyirip, kecubung, terong, dan takoka memiliki bentuk bulat telur, sedangkan cabai berbentuk lonjong. Pada bagian ujung daun, seluruh spesies memiliki ujung daun yang meruncing. Begitu juga pada pangkal daun, semuanya memiliki pangkal daun membulat. Persamaan ini menunjukkan adanya karakter morfologi yang cukup khas dalam famili Solanaceae. Untuk pertulangan daun, seluruh spesies memiliki pertulangan menyirip yang berfungsi mendukung distribusi air dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian daun. Perbedaan terlihat pada tepi daun, kentang dan tomat memiliki tepi daun bergerigi, kecubung, terong, dan takoka memiliki tepi berlekuk, sedangkan cabai memiliki tepi daun rata. Selain itu, warna daun juga menunjukkan variasi. Kentang, tomat, dan cabai berwarna hijau, sedangkan kecubung, terong, dan takoka memiliki warna hijau tua. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ke-6 spesies memiliki beberapa kesamaan karakter daun, terutama pada ujung daun, pangkal daun, dan pertulangannya. Namun, terdapat perbedaan pada bentuk daun, tepi daun, dan warna daun yang menjadi ciri khas masing-masing spesies. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi bunga pada famili Solanaceae. Berikut adalah contoh tanaman pada Solanaceae, yaitu ada kentang, kecubung, terong, tomat, cabai, dan takoka. Dari ke-6 contoh tersebut, tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki bunga lengkap dan bunga sempurna. Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki 4 bagian utama tanpa terkecuali. Kemudian, bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki 2 alat reproduksi sekaligus dalam satu bunga. Kemudian bentuk mahkota. Bentuk mahkota dalam contoh 6 famili Solanaceae ini ada yang berbeda, yaitu berbeda pada tanaman kecubung. Tanaman kecubung memiliki bentuk mahkota berbentuk trompet, sedangkan tanaman lain seperti kentang, cabai, tomat, terong, dan takoka memiliki bentuk mahkota yang sama, yaitu berbentuk bintang. Kemudian lanjut pada kelopak. Kelopak pada 6 contoh famili Solanaceae ini memiliki bentuk kelopak yang sama ke-6 contoh tersebut, yaitu mereka memiliki contoh kelopak yang menyatu. Kemudian lanjut tipe bunga. Tipe bunga yang dimiliki oleh contoh 6 contoh tanaman Solanaceae ini memiliki tipe bunga yang berbeda-beda. Seperti tanaman kentang memiliki tipe bunga majemuk, kemudian kecubung bunga tunggal,
tomat merupakan bunga majemuk, kemudian terong merupakan bunga tunggal, cabai merupakan tipe bunga tunggal, kemudian takokak merupakan tipe bunga majemuk. Selanjutnya yaitu jumlah benang sari. Jumlah benang sari pada 6 contoh bunga Solana Cahaya ini memiliki jumlah benang sari yang sama, yaitu setiap bunga memiliki 5 benang sari. Selanjutnya ada contoh gambar dari 6 contoh famili bunga Solana Cahaya. Yang pertama yaitu ada bunga dari tanaman kentang. Bunga dari tanaman kentang ini memiliki bentuk bunga berbentuk bintang, warnanya biasanya berwarna putih atau keunguan. Kemudian yang kedua yaitu ada bunga dari tanaman kecubung. Bunganya berbentuk trompet, biasanya berwarna orange kehijauan. Kemudian yang ketiga ada bunga dari tanaman tomat, memiliki bentuk bunga bintang juga dan berwarna kuning. Yang keempat ada tanaman terong, memiliki bentuk bunga bintang juga dan berwarna ungu. Kemudian lanjut pada contoh gambar tanaman bunga cabai. Bunga cabai memiliki bunga berbentuk bintang juga, biasanya bunganya berwarna putih. Yang terakhir yaitu bunga dari takokak, memiliki bentuk bunga bintang dengan warna keungu-unguan. Di sini saya akan menjelaskan morfologi buah. Pada slide ini ditampilkan perbandingan morfologi buah beberapa anggota famili Solanaceae, yaitu kentang, kecubung, tomat, terong, dan takokak. Berdasarkan tipe buahnya, sebagian besar merupakan buah buni, kecuali kecubung yang memiliki tipe buah kapsul. Bentuk buahnya juga beragam, mulai dari bulat pada tomat dan kentang, lonjong pada terong, dan memanjang pada cabai, hingga bulat kecil pada tekokak. Warna buah masaknya berbeda-beda, seperti merah pada tomat dan cabai, ungu pada terong, serta hijau kekuningan pada tekokak. Meskipun memiliki perbedaan bentuk dan warna, sebagian besar buah tersebut mengandung banyak biji. Perbedaan karakter morfologi buah ini menjadi salah satu ciri penting dalam identifikasi dan klasifikasi tanaman famili Solanaceae. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Famili Solanaceae memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa anggotanya dimanfaatkan sebagai sumber pangan, seperti Solanum tuberosum atau kentang yang kaya karbohidrat, kemudian Solanum lycopodium atau tomat yang mengandung vitamin A dan C. Selain itu terdapat Solanum melogena atau terong yang umum dikonsumsi sebagai sayuran, serta Capsicum annum atau cabai yang digunakan sebagai bumbu dan juga sayuran. Beberapa anggota Solanum juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional seperti Datura metal dan Solanum torfum atau takauka. Hal ini menunjukkan bahwa famili Solanaceae memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa famili Solanaceae memiliki ciri umum berupa akar tunggal, daun tunggal, bunga sempurna, serta buah yang dapat berupa buah buni atau kapsul. Keenam spesies yang diamati menunjukkan kesamaan karakter dasar sebagai anggota famili Solanaceae, meskipun terdapat perbedaan pada bentuk batang, daun, bunga, buah yang menjadi ciri khas masing-masing spesies. Selain memiliki kesamaan morfologi, anggota Solanaceae juga memiliki manfaat yang beragam dan bernilai ekonomi tinggi, baik sebagai bahan pangan, rempah-rempah, maupun tanaman obat. Oleh karena itu, famili Solanaceae merupakan salah satu famili tumbuhan yang penting untuk dipelajari dalam ilmu botani dan pertanian. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi. Semoga presentasi mengenai famili Solanaceae ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.
Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memadu jalan presentasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.